Ketika kamu memperhatikan orang lain menebang pohon menggunakan golok, kapak, atau gergaji manual, kamu pasti tahu akan banyak waktu yang dibutuhkan untuk merobohkan pohon tersebut. Definitely past halfway. Nah, bayangkan kamu menebang pohon menggunakan mulut kamu. Kira-kira itulah yang dilakukan burung ini. Mengebor dengan mematuk batang pohon yang besar 20 kali per detik, 10.000 kali per hari, menggunakan paruh mereka. Jangankan pakai mulut 20 kali per detik, kejedot sekali aja kamu udah pusing. Tapi begitulah mekanisme atau cara kerja burung ini melubangi pohon, mencucuk batang pohon sedikit demi sedikit dengan kecepatan dan kekuatan yang cukup besar untuk ukuran tubuhnya. Kamu bisa mencobanya, tapi kemungkinan besar akan gegar otak atau sedikitnya jontor. Pertanyaannya, kenapa burung ini santai aja melubangi batang pohon dengan presisi dan kekuatan yang menakjubkan? Dalam video kali ini, kita akan cari tahu lebih banyak tentang burung pelatuk. Bukan cuma ilmuwan yang punya banyak pertanyaan tentang burung ini. Saya mungkin punya pertanyaan yang tidak kalah banyaknya. Seperti, apa itu burung pelatuk? Mengapa mereka mematuk batang pohon? Ada beberapa alasan mengapa burung pelatuk mematuk pohon. Alasan yang paling banyak diketahui adalah membangun sarang. Tapi mereka juga melakukannya untuk menandai wilayah kekuasaan, meletakkan makanan, mencari pasangan, atau mencari larva serangga. Pada bangunan buatan manusia, seperti tiang rambu lalu lintas, jembatan, atau menara, bahkan pada dinding dan mesin AC, burung ini dapat menyebabkan kerusakan yang besar jika tidak dicegah. Tapi di banyak negara, burung pelatuk sangat dilindungi. Jadi adalah ilegal untuk menangkap mereka, mengganggu, apalagi membunuh burung ini atau sarang dan telurnya. Makanan utama burung pelatuk biasanya serangga, terutama larva kumbang, semut, ulat, dan serangga lain. Tapi mereka juga menyukai buah dan biji-bijian. Mereka banyak ditemukan di dalam atau di tepi hutan karena ketersediaan makanan dan preferensi untuk menjaga batang pohon yang mereka kuasai. Jika burung pelatuk mencari serangga, lubang yang mereka buat berukuran kecil dan tidak beraturan. Mereka sangat menyukai larva lebah carpenter, lebah pemotong daun, dan ulat kantong. Ada satu miskonsepsi yang beredar yang menyebutkan ketika burung pelatuk mematuk pohon yang sehat, biasanya mereka sedang mencari serangga. Ini tidak selalu benar. Ada jenis burung pelatuk yang disebut sapsucker dari genus Spherapicus. Mereka akan mematuk pohon yang sehat untuk menikmati getah pohon, dan setelahnya akan kembali ke pohon yang sama untuk mengecek apakah ada serangga yang terjebak getah yang mengalir dari lubang yang mereka buat. Jika ada, mereka akan memakannya. Jika tidak, mereka akan membuat lubang yang baru, tidak jauh dari lubang yang sebelumnya. Lubang-lubang ini terlihat beraturan dan seragam. Ketika membuat sarang, mereka biasanya akan memilih dahan mati atau batang pohon yang mati, biasanya sekitar 1 meter di atas tanah. Ada sekitar 240 spesies burung pelatuk yang diketahui, termasuk burung yang disebut flicker dan sapsucker. Secara sekilas, burung pelatuk terlihat mirip seperti burung kicau. Tapi para ilmuwan mengklasifikasikan burung pelatuk dalam kelompok yang berbeda, yaitu ordo Piciformes. Mereka masih berkerabat dengan tukan. Burung pelatuk hidup hampir di seluruh benua, kecuali Antartika. Banyak dari mereka ditemukan di Amerika Selatan dan Asia Tenggara. Panjang tubuh mereka sangat bervariasi, mulai dari sekitar 15 cm hingga 46 cm. Beberapa memiliki corak warna-warni, sementara beberapa memiliki tubuh hitam dengan kombinasi antara warna zaitun dan coklat. Pelatuk yang umum di Asia bagian selatan memiliki tubuh hitam dengan bintik-bintik putih, kuning, dan bulu merah di kepala. Kombinasi warna ini penting untuk kamuflase. Burung ini sangat beradaptasi dengan kehidupan pepohonan. Kebanyakan dari mereka terbang dengan kepakan yang pendek. Masing-masing kaki mereka memiliki 2 jari yang mengarah ke depan
dan 2 jari yang mengarah ke belakang. Ini membantu mereka mencengkram batang pohon yang besar. Bulu ekor mereka yang kuat dan kaku berfungsi sebagai penyangga atau kaki ketiga, membantu burung pelatuk bersandar pada batang pohon. Lidah mereka yang panjang dan lengket cocok untuk menjilat getah atau menarik larva serangga yang berada di lubang yang mereka buat. Bahkan beberapa spesies memiliki lidah yang melingkari tengkorak mereka. Karena perilakunya yang mencari makan dengan melubangi batang pohon yang besar, kita mungkin berpikir kalau itu akan melukai pohon. Tapi faktanya, burung pelatuk justru membantu kelestarian pohon dengan memakan serangga yang biasanya berbahaya bagi pohon. Beberapa memakan buah, sapsucker memakan getah, flicker memakan serangga dan larvanya, dan seringkali terlihat mencemili semut di tanah. Ini adalah burung pelatuk tanah. Pelatuk ini ditemukan di pegunungan berbatu yang terletak di Afrika Selatan. Mereka bertahan hidup di dalam tanah dengan membuat lubang untuk membangun sarang mereka. Mereka juga mengambil serangga atau larva serangga dari dalam tanah untuk bertahan hidup. Sementara, burung pelatuk gila, bukan burungnya yang gila ya, tapi namanya memang gila. Anyway, burung pelatuk ini memilih hidup di habitat gurun yang hampir tak berpohon, di area gurun di Amerika Serikat dan Meksiko. Burung pelatuk gila menggali lubang sarang di kaktus saguaro yang tumbuh menjulang di atas landscape yang gersang. Jenis lain dari pelatuk adalah wryneck dari genus Jinx. Mereka adalah sekelompok kecil burung pelatuk dunia lama. Burung ini mendapatkan nama mereka dari kemampuannya untuk memutar kepala mereka hampir 180 derajat, membuat mereka terlihat seperti ular. Dan untuk mendukung mekanisme pertahanan tersebut, mereka akan mendesis. Oleh karena itu, kadang-kadang wryneck disebut sebagai burung ular. Karena paruhnya yang kecil, mereka jarang atau mungkin hampir tidak pernah mematuk pohon seperti burung pelatuk lainnya. Mereka akan menggunakan lubang-lubang sarang yang sudah tidak digunakan dan memakan semut sebagai mangsa utama mereka. Ukuran tubuh wryneck sekitar 16 cm dan umumnya ditemukan di Jepang, Inggris, dan Eurasia. Sementara wryneck berdada merah hanya ditemukan di Afrika. Ini yang menjadi fokus pembahasan dalam video kali ini. Kenapa burung pelatuk nggak pusing saat mereka membenturkan kepala mereka ke pohon? Para ilmuwan telah menghabiskan banyak waktu untuk menyelidiki pertanyaan ini, dan mereka tidak selalu sampai pada kesimpulan yang sama. Ada beberapa hipotesis yang beredar, dan yang paling populer adalah tengkorak burung pelatuk bertindak seperti helm yang mampu menyerap guncangan, atau helm dengan shock absorber. Tapi setelah beberapa penelitian, hasilnya mengungkapkan kalau tengkorak mereka tidak banyak menyerap guncangan. Akan tetapi, tengkorak mereka dilengkapi dengan berbagai macam fitur khusus yang memberikan mereka kemampuan untuk menerima dan memberikan benturan. Ini berhubungan dengan hukum Newton. Hukum pertama Newton berbunyi, saat suatu benda sedang diam, maka benda tersebut akan tetap diam. Dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Hukum pertama Newton memberitahu kita bahwa benda yang bergerak akan senantiasa bergerak. Jadi ketika kepala burung pelatuk yang bergerak tiba-tiba membentur pohon, otak di dalam tengkoraknya ingin terus bergerak. Dan energi itu bisa membuat otak memantul di dalam tengkorak. Pada manusia, kemungkinan besar akan menyebabkan gegar otak. Tapi tengkorak pelatuk tidak seperti tengkorak manusia. Bagian depan tengkorak mereka terbuat dari jenis tulang seperti spons, yang dihipotesiskan oleh para ilmuwan bertindak sebagai bahan penyerap guncangan yang membuat burung tetap aman. Tapi ada satu lagi hukum Newton yang menghalangi hipotesis itu, yaitu hukum ketiga Newton. Setiap aksi akan mendatangkan reaksi yang sama namun berlawanan. Jika tengkorak pelatuk menyerap energi benturan, itu berarti tengkorak akan memberikan sedikit energi benturan ke pohon.
dan ini akan memperlambat pembuatan lubang. Mereka pastinya tidak menginginkan ini. Pada bulan Juli tahun 2022, tim peneliti menggunakan video berkecepatan tinggi dan merekam 3 spesies burung pelatuk yang berbeda untuk memastikan ada atau tidaknya penyerapan guncangan yang terjadi ketika mereka mematuk batang pohon. Hasilnya, tengkorak pelatuk tidak menyerap benturan secara signifikan. Tapi mereka malah menemukan sesuatu yang lain. Tim peneliti tersebut menemukan bahwa kepala pelatuk terspesialisasi untuk mengirimkan kekuatan sebanyak mungkin ke target mereka. Tengkorak burung pelatuk dilengkapi dengan palu bawaan, yang juga berarti energi yang sama akan dikirimkan kembali ke kepala mereka. Tapi ini masih belum menjawab bagaimana otak mereka bisa bertahan dari semua benturan itu. Belakangan diketahui kalau itu adalah kombinasi dari beberapa faktor. Faktor utamanya adalah tengkorak mereka yang berukuran kecil. Para peneliti menduga jika kepala mereka lebih besar, maka benturan yang diterima otak pada setiap patukan akan menyebabkan gegar otak. Dalam rekaman video, dapat kita amati bahwa burung pelatuk melindungi otak mereka dengan menarik kepala mereka sebelum paruh mereka membentur target. Sementara, rangkaian tulang spons pada tengkorak mereka akan menambah sedikit elastisitas, sehingga bagian tengkorak mampu menahan benturan dan guncangan. Penelitian lain juga dilakukan untuk mengklarifikasi struktur unik tengkorak mereka, yang ternyata tidak hanya memiliki rangkaian tulang spons, tapi bagian tengkorak yang berbeda memiliki komposisi mineral dan kepadatan tulang yang berbeda. Kemudian dari hasil penelitian tersebut, tim peneliti mereplikasi tengkorak burung pelatuk dengan 3D printer. Mereka mencetak beberapa model tengkorak burung pelatuk, kemudian membenturkannya ke target yang lebih keras, seperti beton atau logam. Ini untuk mensimulasikan skenario terburuk yang bisa terjadi kepada tengkorak burung pelatuk. Ternyata, struktur internal tengkorak mereka membantu mengarahkan gaya yang sama namun berlawanan, yang dihasilkan burung pelatuk saat mereka mematuk. Kekuatan itu diubah menjadi gelombang tekanan yang merambat melalui kepala mereka. Namun, alih-alih menuju rongga otak, gelombang tersebut disalurkan ke bawah, ke organ yang disebut tulang jugal, di bagian bawah tengkorak mereka. Jadi, terlalu sederhana jika dikatakan kalau burung pelatuk sudah dilengkapi dengan helm canggih yang mampu menyerap guncangan. Betul, helm mereka memang mewah dan canggih. Tapi burung pelatuk sangat menjaga helm mewah tersebut dengan melakukan tindakan preventif, yaitu dengan mengontrol kecepatan patukan dan menguasai teknik patukan. Dan itu menunjukkan betapa rumitnya cara kerja alam untuk sebuah keahlian yang sangat spesifik. Gaya hidup burung pelatuk berbeda tergantung spesiesnya. Beberapa hidup menyendiri, sementara beberapa lebih suka berkelompok. Perilaku umum mereka diantaranya memiliki vokalisasi yang tajam. Mereka terkenal karena suara patukan mereka seringkali menggema di hutan ketika siang hari. Hello? Give me my dishes. Oh, that's hot. Burung pelatuk adalah diurnal. Mereka beristirahat di sarangnya ketika malam hari. Suara patukan mereka disebut drumming dan merupakan ciri umum burung pelatuk. Mereka mematuk kayu dengan kuat dan berulang kali, kemudian beristirahat dan mulai kembali tak lama kemudian. Pelatuk jantan lebih sering bermain drum daripada pelatuk betina, sehingga suara drum sering diduga sebagai semacam panggilan teritorial.
Suara-suara mereka dan pola ketukan drum memiliki makna yang berbeda-beda, tergantung spesiesnya. Pemaknaan suara mereka biasanya terbagi menjadi 3, yaitu mendeklarasikan area kekuasaan atau teritorial, keberadaan makanan, dan panggilan kawin.